Bab 838. Belas kasihan terakhir di medan perang. Mendengar ini, ketua aula sekte-sekte Zeng yang datang dari segala arah untuk mengepung mereka. Dan mereka semua memasang ekspresi muram di wajah mereka. Namun, banyak juga tokoh dari keempat kubu sekutu yang membantu Galang yang menghadang ketua aula utama Zeng Yang. Mereka telah melihatnya dengan sangat teliti. Saat ini, gengsi sekte Zeng Yang dan Galang yang tidak kalah dengan Nancy Ji. Dengan dia sebagai pelobi, akan sangat penting untuk melindunginya. Panglima, kita, terlalu banyak orang yang memandang Galang Yang. Dan wajah mereka menunjukkan keraguan. Mereka tidak tahu apakah harus mendengarkan pemimpin instruktur Kenscheng atau Jenderal Galang Yang. Sekte tiga awalnya adalah satu keluarga. Jadi mengapa dia berbalik ke musuh dan berkhianat? Suara Galang yang tebal dan nyaring. Kultivator kami lugas dan berpikiran terbuka. Kita bisa mati dalam pertempuran. Tapi aku tidak akan pernah bersama mereka yang menodai jiwa leluhur kita. Begitu komentar ini dibuat, banyak orang sekte Zeng yang terdiam. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang disebut Raja Dharma Cakra memanggil leluhur mereka. Ada beberapa leluhur yang pernah menggendong mereka saat masih kecil. Tetapi sekarang mereka telah disempurnakan menjadi senjata pembunuh. Ini adalah permainan terang-terangan di atas kematian. Tidak ada yang bisa mentolerirnya. Tentu saja, ini hanya satu alasan. Adapun yang lain, poin terpenting adalah bahwa terlalu banyak orang merasa lelah. Sejak dinasti Dacu dan Sekte Suan berpisah hingga sekarang, Sekte Tiga telah berjuang selama bertahun-tahun. Dan mereka juga lelah. Dengan akar yang sama, mengapa pedang dan tentara harus saling berhadapan? Dibandingkan dengan Kenscheng, penguasa sekte Zeng Yang, mereka lebih percaya pada Harliye. Jika tidak, putri suci mereka tidak akan tunduk kepada mereka. Atau banyak pasukan teroris tidak akan bersatu karena dia. Aku menyerah. Dalam keheningan, seorang lelaki tua berjalan perlahan di belakang Galang Yang. Ketaatannya segera memicu reaksi berantai di tempat kejadian. Dan banyak orang datang ke Galang Yang. Jumlah orang di luar imajinasi. Kamu. Melihat semakin banyak orang berkumpul di belakang Galang Yang. Wajah Kenscheng tiba-tiba berubah garang. Kenscheng, lawanmu adalah aku. Suara Andreas yang nyaring. Serangannya dahsyat. Dan kekuatan supernaturalnya hegemonik. Bunuh aku. Kenscheng murka dan tidak peduli lagi dengan Galang Yang. Ia berusaha sekuat tenaga melawan Andreas yang di langit ilusi. Perang itu sangat tragis. Tetapi karena Galang Yang dan Nancy Ji, kekuatan bertarung sekte Zeng yang berkurang drastis. Dan mereka dikalahkan oleh pasukan sekutu dari 4 pihak. Setiap detik, orang-orang mati. Bang, bong, bong. Di sini, di tanah merah darah, 2 tubuh inkarnasi terbang bolak-balik. Yang juga merupakan pertempuran yang mengguncang bumi. Perhatikan baik-baik. Itu adalah Karafli dan Reinhard Hua. Tidak jauh dari sana, Yogini bermain melawan murid pewaris ketiga sekte Zeng Yang, Josh Han. Dan Joy Nangong bermain melawan murid pewaris keempat alam Zeng Yang, Joseph Bai. Dan murid-murid pewaris lainnya. Sekte Han Yue yang sebenarnya juga menemukan lawan mereka. Namun, perlu disebutkan bahwa tidak peduli Karafli, Yogini atau Joy Nangong, mereka semua memiliki keunggulan mutlak. Tidak ada alasan untuk ini. Karena baik Karafli maupun Harliye telah memaksa lautan diafragma dan lautan kesadaran.
Dalam arti, Reinhard Kua tidak sekelas dengan mereka. Adegan ini benar-benar mengharukan. Di masa lalu, mereka semua dalam kondisi prima. Dan Sekte 3 dan pertandingan 3 sekte berjalan lancar. Sekarang, bertemu lagi sebenarnya di medan perang. Puff! Dengan pedang Karafli, Reinhard Kua terbang keluar dan jatuh ke genangan darah. Ring! Ketika Reinhard Kua terhuyung-huyung berdiri, pedang Karafli berada kurang dari 1 inci dari alisnya. Namun, Karafli tidak membunuhnya. Dia duduk hanya 1 inci jauhnya. Pemandangan itu diperbaiki pada saat ini. Yang satu adalah keturunan Guanglong, pendiri Zheng Yang, dan yang lainnya adalah keturunan sekte Heng Yue dan Yuji. Guanglong dan Yuji adalah saudara sehidup semati. Tetapi keturunan mereka adalah musuh bebuyutan di medan perang. Ini seharusnya menjadi sebuah ironi. Tetapi ironi bukanlah siapa yang lemah dan siapa yang kuat, tetapi kekejaman perang dan kehancuran dunia. Bunuh aku. Lengan Reinhard Kua jatuh lemah, membiarkan darah mengalir di lengannya. Rambutnya acak-acakan, dagingnya menganga, dan matanya yang dalam penuh dengan cahaya redup. Dia telah melepaskan perlawanan, dan tampaknya tidak memiliki keterikatan pada kehidupan. Hidup dan mati tampaknya tidak ada artinya baginya. Dia adalah keturunan Guanglong dan murid pewaris sekte Zheng Yang. Dia adalah favorit semua orang. Dia adalah orang yang berbakat, memiliki kesombongannya sendiri, memiliki ambisi besar sendiri, dan berharap dia akan terkenal di seluruh dunia seperti leluhurnya. Namun, ketika dia melihat bahwa leluhurnya dikorbankan sebagai puppet, dia kecewa. Dia kecewa dengan sekte yang dia bersumpah untuk setia sampai mati. Ternyata ambisi dan keluasan pikirannya adalah lelucon besar di dunia yang keruh ini. Melihat Reinhard Kua seperti ini, Karafli sama sekali tidak menggunakan pedang pembunuh. Dia tidak bisa membenci Reinhard Kua. Dia hanya berpikir bahwa Reinhard Kua masih muda dan bodoh. Di antara mereka, tidak menyerah sampai tujuan tercapai. Ring! Dengan dentang pedang pembunuh, dia sedikit berubah. Hanya sepatah kata panjang yang terucap. Leluhur kita adalah empu yang terkenal di seluruh dunia. Sebagai keturunannya, itu adalah kehormatan kita. Setelah mendengar ini, tubuh Reinhard Kua gemetar, dan dia tersenyum sedih. Matanya penuh air mata kesedihan, dan dia berlutut lemah di pembantaian yang kejam. Karafli baik, dan Yogini tidak mati. Perang membuat mereka bertemu di medan perang. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah mati. Terkadang, kebaikan dalam satu pikiran mengubah hidup seseorang. Namun, perang tidak berakhir karena kebaikan Karafli. Perang masih berlangsung sengit, lebih dari yang diperkirakan. Dalam jarak 100 mil, ada mayat di mana-mana, dan darah menodai dunia hampa dan bumi. Meskipun dengan upaya Galang Yang dan Nancy Ji, terlalu banyak orang dari sekte Zheng Yang telah menerimanya. Kekuatan bertarung dari sekte Zheng Yang dan kekuatan bertarung dari pasukan mayat masih kuat, dan sulit untuk dikalahkan dalam waktu singkat. Melihat langit dari kejauhan, langit ditutupi oleh lautan awan hitam yang bergulir. Di bawah lautan awan hitam, masih ada lautan guntur, dan Harley Ye ada di lautan guntur. Kali ini, kesengsaraan guntur benar-benar lemah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lautan guntur seperti roh cairan di depannya, membasuh tubuh sucinya, dan dia seperti Longyi, berenang di lautan guntur. Aku bilang naga, itu membuatku tidak nyaman.
Entah kapan Harley Ye berhenti dan menyapu Guntur dengan satu tangan. Dia memandang mistis naga kuno di lautan kesadaran dalam keraguan. Naga kuno mistik tidak menjawab. Tapi mata naga itu sedikit menyipit pada kekosongan. Dulu, saat aku selamat dari perampokan, hanya separuh hidupku yang tersisa. Kali ini, kesengsaraan Guntur terlalu lemah. Harley Ye terus berkata, aku tidak terbiasa dipecah oleh kesengsaraan Guntur. Namun, begitu kata-katanya jatuh, langit ilusi gemetar. Kemudian terdengar suara mendengung yang tajam. Pada pandangan pertama, dia melihat awan gelap yang bergulung-gulung dan bergelombang seperti laut. Selama periode itu, kilat dan Guntur bergemuruh dan kilat berterbangan seperti ular. Dan kemudian mereka berkumpul dengan sangat dekat. Tanpa sadar, mata Harley Ye sedikit menyipit. Hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Guntur dan kilat yang menyatu menjadi bayangan kabur. Segera, cahaya ilahi yang panas dan tak tertandingi terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Sehingga tubuh suci yang kuat itu tertusuk. Harley Ye berdarah di sudut mulutnya dan mundur dengan cepat. Pedang Tianke tiba-tiba muncul di tangannya dan menatap ke arah itu. Apakah ini juga bagian dari hukuman ilahi kesengsaraan surgawi? Bagaimana bisa ada manusia dalam hukuman ilahi? Bang, bang, bang. Langit ilusi gemetar. Suara dentuman pelan dan berirama. Dengarkan baik-baik. Itu suara orang berjalan. Mungkin langkah kaki terlalu berat. Dan langit ilusi berdebar kencang. Itu. Melihat sosok manusia yang dikumpulkan oleh Guntur. Mistik naga kuno di lautan kesadaran Harley Ye menunjukkan tampilan yang luar biasa. Itu. Bukan hanya mistik naga kuno, tapi juga sekte Heng Yue, Andreas Yang, Lensi, Nalendra Dongfang dan Karafli, yang sedang bertarung di medan perang saat ini, mengubah wajah mereka secara bersamaan. Ketika mereka melihat orang-orang berkumpul oleh Guntur, ini, melihat Harley Ye lagi. Ketika dia melihat wajah asli pria itu, dia mundur, dan matanya juga tampak tidak bisa dipercaya. Bersambung. Bab 839. Hukuman ilahi 9 kaisar. Bang, bang, bang. Langit ilusi gemetar. Dan orang yang disambar petir itu masih berjalan menuju Harley Ye. Langkahnya mantap dan kuat. Sosoknya tangguh seperti gunung. Rambut hitamnya seperti air terjun. Dan matanya tenang dan otomatis. Matanya seolah-olah berisi seluruh dunia. Dengan keagungan kaisar. Di atas kepalanya ada peta ilahi yang tergantung. Menggambarkan gunung dan sungai, menyebarkan kecemerlangan ilahi, terjalin dengan hukum-hukum Tao, seperti bintang, mempesona, di antara langit dan bumi. Karena kemunculan orang ini, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Raja Dharma Cakra dan Kaisar Pisau yang bertempur di medan pertempuran, menghentikan tangan mereka dan saling menatap sedikit. Yang berkumpul oleh Guntur, Xuan Chen. Mata Raja Dharma Cakra hampir menyipit menjadi satu garis. Dan suaranya terkejut. Paman Guru, pria itu, meski tahu mereka tidak salah lihat. Lensi dan Andreas yang tetap menatap sekte Heng Yue yang sebenarnya dan berharap mendapat jawaban pasti. Leluhur pendiri sekte 3, Xuan Chen. Sekte Heng Yue menjawab dengan suara terengah-engah. Bagaimana bisa Kaisar Chen? Ada apa?
Samuel Gu. Mereka semua menatap langit ilusi dengan wajah kosong. Naga. Kakek naga. Bagaimana situasinya? Di antara semua orang, yang paling heran adalah Harley. Orang yang berjalan di depannya adalah leluhur pendiri Sekte 3 dan Xuan Chen. Tidak diragukan lagi, karena batu patung Kaisar Chen berdiri di Sekte Han Yue. Dia sangat familiar dengannya. Itu bukan Xuan Chen yang asli. Mistik naga kuno menjawab, lebih tepatnya, itu adalah segel pembinaan dari Xuan Chen. Apa maksudmu? Harley menggaruk kepalanya. Kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi mulah yang menyentuh segel pembinaan Xuan Chen sehingga dia muncul dalam wujud ini. Mistik naga kuno menjelaskan, seperti yang kamu pikirkan, ini juga bagian dari kesengsaraan surgawi hukuman ilahi. Ada juga bencana seperti kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi. Ekspresi Harley menjadi agak luar biasa. Nah, kamu punya masalah besar. Naga kuno mistik buru-buru berkata. Segel pembinaan dan hukuman ilahi lebih tinggi daripada monster ilahi dan monster spiritual. Hukuman ilahi ini adalah yang paling sulit untuk dilewati. Teror mereka jauh di luar imajinasimu. Dalam arti tertentu, kamu harus bertarung melawan Kaisar Xuan Chen. Sialan, aku masih bermain-main dengannya. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu kata-katanya jatuh, peta ilahi yang tergantung di kepala Kaisar Chen bergetar, menyapu cahaya ilahi yang panas dan langsung ke Harley. Cahaya ilahi tampak biasa, tetapi itu sangat kuat. Melihat ini, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke dan meletakkannya di depannya. Pound! Cahaya ilahi yang berapi-api menghantam pedang Tianke tanpa bias. Dan Harley terkejut hingga terbang di tempat. Itulah peta 9 negara langit misteri. Peta ilahi. Dan senjata ajaib teknik senjata Honmei Xuan Chen. Naga mistik kuno. Seperti Xuan Chen, itu juga segel pembinaan dan bukan peta ilahi sejati. Namun, meski begitu, kamu juga harus sangat berhati-hati. Sekali kamu serius dirusak oleh Xuan Chen, akibatnya tidak terlalu baik. Dulu, aku banyak menderita di peta ilahi ini. Apakah ini untuk membuatku bertarung melawan Kaisar? Harley telah menstabilkan tubuhnya dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Sing. Sebaliknya, satu langkah keluar, tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Harley buru-buru mundur. Namun, tindakannya masih lambat, karena Xuan Chen sudah muncul 3 kaki jauhnya. Dan kemudian sebuah tablet besar jatuh di tangannya. Sepertinya telapak tangan sederhana, tetapi berisi lusinan hukum dan perubahan lusinan kekuatan supernatural. Di tempat, Harley diayunkan, dan tubuh kuat dari tubuh suci dipatahkan oleh lebih dari 10 tulang. Jika kamu bekerja dengannya, semakin lemah kamu, semakin kuat dia. Mistik naga kuno mengingatkan. Harley segera mengorbankan bejana ilahi zaman chaos. Menghidupkan kembali kekuatan ilahi bejana ilahi zaman chaos. Meruntuhkan langit ilusi. Dan bertabrakan dengan peta ilahi yang tergantung di atas kepala Xuan Chen. Pukul. Bang. Bang. 1 tripod dan 1 gambar. Masing-masing berjuang untuk kemenangan di langit ilusi. Tripod itu seperti gunung. Dan gambar itu seperti Bima Sakti. Keduanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Dan keduanya terjalin dengan jalan suara surgawi. Ini adalah pertarungan antara 2 prinsip Taoisme. Mengalir dengan kecemerlangan ilahi. Perang. Harley telah bergerak dan melangkah keluar 1 langkah.
melintasi ratusan kaki. Tinju Bahuang menggabungkan banyak metode rahasia dan membawa semangat juang yang tak terkalahkan untuk menyerang Xuan Chen. Xuan Chen juga tidak mundur. Dia mengembangkan langit dan bumi dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi yin dan yang dari langit dan bumi. Kemudian dia menggabungkan Tai Chi yang tak terbatas dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Itu membubarkan kekuatan tinju Bahuang Harley Ye dan mengguncangnya. Puff! Harley Ye muntah darah di tempat. Dan beberapa tulang yang belum pulih patah. Segel pembinaan. Tubuh kesengsaraan surgawi. Bahkan bisa menggunakan teknik rahasia dan kekuatan supernatural. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan matanya penuh serius. Meskipun itu adalah kesengsaraan, hukuman ilahi. Ia merasa bahwa leluhur pendiri 3 sekte Xuan Chen di seberangnya adalah benar-benar Kaisar Chen. Datang lagi. Harley Ye kembali menyerang dengan semangat yang tinggi. Karena itu adalah kesengsaraan surgawi dan hukuman ilahi. Dia tidak akan takut. Jika itu Kaisar Chen yang asli. Tidak apa-apa. Dia tidak memiliki niat melawan. Apalagi kekuatannya juga tidak cukup. Tapi dia hanya tubuh asli dari hukum Tao. Dan dia tidak akan takut. Namun, sebelum dia mencapai Xuan Chen, cahaya ilahi tiada taraf turun dari langit dan dikelilingi oleh guntur. Kekuatannya dapat menghancurkan dunia. Sialan. Harley Ye buru-buru mengangkat pedang Tianke. Paung. Pedang tak tertandingi itu mengenai pedang Tianke. Di tempat, Harley Ye setengah berlutut di tanah. Dan seteguk darah menyembur keluar. Bang, bang, bang. Kemudian, suara berjalan terdengar lagi. Dalam kabut gelap kilat dan guntur. Seseorang keluar lagi. Sosoknya sekuat gunung. Dengan keagungan kaisar. Pedang Abyssal Rainbow. Keempat sisi terkejut dan menatap orang kedua yang keluar setelah Xuan Chen dengan tidak percaya. Dia. Apakah dia Kaisar Xuan? Nah, kamu berlebihan. Mistik naga kuno batuk kering. Seolah-olah dia tidak tahan untuk menatap lurus ke arahnya dan menutup matanya. Dua Kaisar. Kata-kata Harley Ye bergetar. Meskipun mereka bukan kaisar sejati. Tekanan apa itu baginya? Namun, ini belum berakhir. Setelah Kaisar Xuan, langit ilusi meraung lagi. Dalam kabut hitam yang bergejolak, orang lain keluar. Memegang tombak dan mengenakan baju besi. Juga dengan keagungan kaisar. Ayah. Raja. Saat melihat pria itu, tubuh Danumaya Xiao gemetar dan air mata mengalir di matanya. Warfare. Tidak jauh Raja Dharma Cakra. Bagaimanapun, berlumuran darah dengan tinjunya. Matanya menonjol dan penuh dengan benang darah vertikal dan horizontal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat mantan musuh besarnya tiada taraf dengan pemandangan ini setelah sekian lama. Jadi, apakah itu Raja Perang? Di bawah langit, ada terlalu banyak suara orang. Dan nada mereka bergetar. 3 Kaisar. Harley Ye menjadi pucat dan tidak berdarah. Jangan khawatir. Masih ada lagi. Setelah Raja Perang, langit dan bumi bergetar. Dan lonceng berbunyi. Tebal dan panjang. Di bawah perhatian semua orang. Sosok keempat muncul dalam kabut hitam kilat dan guntur. Dia adalah pria hebat dengan rambut hitam seperti air terjun. Dia dikelilingi oleh guntur. Dia menggantungkan lonceng besar di kepalanya. Membawa kekuatan ilahi. Kaisar Dong. Harley Ye tanpa sadar melangkah mundur. Dia tidak mengenal Kaisar Dong. Tetapi dia telah melihat lonceng Kaisar Dong. Ketika Harley Ye terkejut,
Ada bara api yang turun dari langit, seperti air terjun bara api. Ada orang lain setelah Kaisar Dong, dengan tungku tembaga tergantung di atas kepalanya. Seluruh tubuh terbakar dengan bara api, menghantui Kaisar. Tungku tembaga. Apakah itu? Apakah manusia itu Kaisar Tianzang? Terdengar teriakan kaget. Kaisar Tianzang. Harli Ye bergidik dan mundur selangkah lagi. Dia melihat kabut hitam yang bergejolak dengan ketakutan. Antara guntur dan kilat, orang ketujuh telah berjalan keluar perlahan. Bang, bang, bang. Seperti Kaisar sebelumnya. Dia tinggi dan besar, tetapi merah. Dengan tangan kosong dan abjad kuno berbentuk naga di lengan kirinya. Dia seberat gunung. Setiap langkah yang dia ambil, dia menginjak langit ilusi. Di kepalanya tergantung sebuah pagoda harta karun, yang dihantui oleh kecemerlangan ilahi. Terjalin dengan Kaisar dunia. Pagoda Qiankun. Seseorang gemetar. Itu Raja Tianzang. Kaisar lain. Harli Ye terengah-engah dan melangkah mundur lagi. Wajahnya memucat. Bang! Langit ilusi bergemuruh. Kabut hitam membumbung. Tidak ada yang terlihat. Payung langit sudah terbang keluar. Perlahan berputar. Berlama-lama dengan bunga ilahi yang indah. Menjalin hukum yang indah ini. Payung pembela iblis. Seseorang berseru. Menatap kabut hitam dengan kilat dan guntur. Orang berikutnya adalah Kaisar Yue. Benar saja. Di bawah perhatian semua orang, sosok cantik perlahan berjalan keluar. Langkah lotus bergerak dengan lembut. Sosok itu anggun. Dan ada keanggunan yang tiada taraf. Kaisar Yue dari tiada taraf. Harli Ye membuka mulutnya. Dia tidak kenal Kaisar Yue. Dan dia bahkan tidak tahu payungnya. Tapi dia pernah melihat Melissa Qianxiang. Kaisar Yue saat ini terlihat persis sama seperti Melissa Qianxiang. Akankah Kaisar yang muncul selanjutnya? Para penguasa sekte Yang Huang, auranya sudah mulai terengah-engah. Dan Kaisar Dacu 9 dinasti telah keluar. 7 patung. Dan mereka muncul secara berurutan. Sesuai dengan ritme ini, yang berikutnya harusnya Kaisar Yan, leluhur pendiri. Benar saja. Dalam ekspresi penuh harapan, muncul sosok agung. Dengan rambut hitam yang benar-benar mengambang, menelan gunung dan sungai. Dengan keagungan dunia, dengan kekuatan ilahi menekan dunia, dengan kekuatan suci, tugu menggantung di kepalanya, menghantui energi naga. Kekuatan ilahi yang mengelilingi Kaisar yang ini adalah dunia yang tiada taraf. Ini benar-benar Kaisar Yan. Mata Jalvin Zong dan yang lainnya sudah basah. Dulu, mereka hanya bisa melihat patung batu Kaisar Yan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka akan melihat yang hidup hari ini. Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin melihatmu, senior. Harli Ye menelan ludah dan melangkah mundur lagi. Yang terakhir, seharusnya Kaisar Chu. Ketika Harli Ye menelan ludah, sebuah suara terdengar lagi di bawah. Yang benar adalah seperti yang mereka harapkan. Dalam kabut hitam kilat dan guntur, bayangan tubuh inkarnasi ke-9 perlahan berjalan keluar. Dengan pedang ilahi Tai tergantung di atas kepalanya. Dan setiap langkah yang diambilnya, langit ilusi meraung. Temperamennya umumnya sama dengan kaisar dari dinasti. Ini adalah Kaisar tiada taraf, yang pertama menyatukan negeri ini, yang darinya nama dinasti Dacu berasal. Dan legenda-legendanya hanyalah mitos. Setelah Kaisar Chu, kabut hitam masih membubung, tetapi tidak ada yang keluar. Dengan begitu,
Kesembilan kaisar dinasti Dacu semuanya tertata rapi dan berjajar rapi. Meski bukan 9 kaisar dinasti Dacu yang sebenarnya, intimidasi mereka juga tak tertandingi. Seluruh dunia hampa diremukkan menjadi tempat yang kacau balau. Dan terkadang lubang hitam ruang hampa bisa terlihat bersambung.